Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ini sebagai tanda bahwa area masjid dan sekitarnya dengan total luas 3 hektar ini adalah wakaf. Jadi agar jelas, clear, jadi tidak ada klaim-klaim atau untuk kepentingan pribadi bahwa ini semua clear dari zaman almarhum, ini wakaf. Ya untuk mencegah. Meskipun sudah sempat ramai dan ada upaya-upaya kemarin kan, mudah-mudahan clear dengan adanya pengurusan ini. Terus kita kasih tanda, ya alhamdulillah. Lahan 3 hektar ini termasuk rumah sama lapangan kuda itu. Termasuk area masjid, parkir semua. Ya ini kan memang aturan hukum kan, sesuai undang-undang. Artinya kalau sudah dikasih musyawarah, udah dikasih diajak dialog, diajak tabayun, terus masih tidak mengindahkan juga dan terus masih berupaya-upaya, ya mungkin nanti akan ada langkah selanjutnya yang harus diambil untuk mendidik. Sebenarnya clear semua. Para keluarga, para sahabat, para muhibbin, para jamaah semua tahu. Karena almarhum itu selalu menggaungkan. Bahkan untuk zaman almarhum itu nggak ada pagar. Dan semua orang bisa masuk, makan apa semua di situ. Almarhum wafat baru ada perubahan-perubahan. Bahkan kemarin sempat viral ada upaya itu kan. Artinya kita meluruskan aja yang sebagaimana mestinya. Tapi informasinya nanti pihak pengurus yayasan akan memanggil, mengundang untuk tabayun, klarifikasi, mengklirkan masalah aset wakaf ini sehingga biar nggak dilihat di publik itu seolah-olah kok yang ini wakaf, yang ini mengklaim pribadi, yang ini apa. Jadi ada undangan, yang hak-hak, yang batil-batil, yang salah ya salah. Kita ajak dialog, musyawarah, kita utamakan itu dulu. Tapi kalau udah dialog, musyawarah nggak bisa-bisa, nanti mungkin ada langkah selanjutnya atau sikap yang disepakati oleh semua pengurus. Informasinya masih seharusnya ikut suaminya. Itu juga kan yang diminta oleh beberapa ulama juga kan, nasihatnya begitu. Mamah juga, keluarga juga kan, almarhum punya keluarga kan ada 3. Dan itu pun almarhum sudah mewakafkan untuk perjuangan, untuk masjid. Maka sebaiknya dikembalikan kepada fungsinya, yaitu masjid. Jadi ke lembaga bukan perorangan, mestinya begitu. Dan itu kita lagi urus semuanya, lagi berproses semuanya, dan mudah-mudahan bisa clear, damai dengan cara kekeluargaan. Nggak usah sampai ke ranah-ranah hukum. Mudah-mudahan semua pihak bisa ada itikat baik. Rumah yayasan itu. Jadi bukan rumah perorangan, bukan. Itu rumah untuk yayasan ya. Semoga secepatnya. Mudah-mudahan ya. Jadi bisa kita benahin buat pengajian, buat cucunya, buat anak-anaknya, anak-anak almarhum lah terutama itu kan. Itu berhak lah dia. Aku juga nggak bakalan tinggal di situ kok. Insyaallah semua berjalan dengan baik. Semua kita serahin sama Allah ya. Ya sayang. Harusnya kan sesuai dengan wasiat Ustadz. Rumah ini saya wakafkan untuk ditinggali saja oleh keluarga saya, meneruskan dakwah saya di videonya gitu. Kalau sudah menikah lagi otomatis bukan keluarga. Kalau tanah wakaf saya serahkan semua prosesnya seperti apa. Saya sudah menyampaikan ke masing-masing pihak apa yang ada di pikiran saya, ya, apa yang ada di otak saya, baiknya seperti apa. Yang penting usahakan semuanya duduk bareng, selesaikan dengan kepala dingin, nggak perlu rame-rame begini karena nggak baik. Untuk Azikra doakan yang baik-baik aja semuanya, insya Allah, karena sekarang saya lebih fokus ke keluarga saya. Adapun kalau soal Azikra, saya menjadi penengah, menjadi perantara. Alvin sudah komunikasi sama kita, dia setuju dipasang ini, dan dia meyakini bahwa amanah Abi itu adalah wakaf. Itu rumah-rumah wakaf, rumah masjid untuk wakaf ke yayasan, bukan pribadi, apalagi untuk diklaim rumah pribadi kan. Alvin udah setuju, udah sepakat. Bahkan ada videonya pernyataan beliau, terus ada tanda tangan juga, clear gitu. Maka ini mudah-mudahan jadi jalan terakhir dan jalan yang terbaik. Dalam waktu 1-2 minggu ini akan ada rapat dan akan ada tindakan tegas. Artinya tindakan tegas ini bukti sayang kita terhadap kalau ini salah, kalau ini benar. Sehingga menjelaskan atau mendidik agar tidak berlarut-larut di dalam kesalahan gitu. Sekarang memang lagi pengen rehat dulu ya, begitu. Meskipun ada tawaran untuk masuk, misal ada tawaran untuk masuk ke yayasan atau ke majelis, kalau saya lebih memilih untuk fokus ke istri dan anak saya dulu, fokus belajar dulu, biar nanti Azikra selesai semuanya,
setelah selesai semua, nanti bertahun-tahun kemudian mungkin setelah saya merasa sudah siap, karena saya sekarang merasa belum siap ya. Saya nggak tahu kapan saya siapnya, insya Allah nanti saya masih pagi. Saya merasa saya nggak suka kalau misalkan kehidupan pribadi saya itu disandingkan dengan yayasan. Gitu. Akhirnya yayasan juga terganggu akhirnya kan. Dan itu saya merasa bahwa ya sudah, saya fokus ke istri dulu, ke anak dulu, dan ke diri saya sendiri dulu. Saya merasa memang ada beberapa yang fitnahnya itu luar biasa ke saya. Saya merasa jangan sampai yayasan juga menanggung fitnah tersebut. Makanya saya lebih baik di luar yayasan dulu dan saya selesaikan, saya tunjukkan dulu bahwa hal-hal yang bersebaran itu adalah sesuatu tersebut tidaklah benar, begitu. Kalau misalkan dampak, memang sangat berdampak ke hidup saya ya. Saya sempat, kalau dibilang stres, saya sempat stres emang karena fitnah tersebut. Tapi saya merasa memang itu mendewasakan saya. Namanya pelajaran di hidup ya pasti ada yang seperti itu. Kalau kita nggak diguncang ya kita nggak akan pernah bangkit gitu. Jadi kita slow aja ya. Ya, semua dia dijalanin ya. Semua namanya hidup, ada kekurangan, ada kelebihan, semua dijalanin. Nggak mungkin manusia tuh sempurna, pasti ada, ya kan?